Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Oke, yang pertama saya sampaikan, terima kasih telah hadir di kelas ini, yaitu di kelas TIP 1803. Kemudian saya sampaikan ya, tetap kita mensyukuri nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, Tuhan yang Maha Kuasa. Di mana pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, ya, keluangan waktu sehingga kita bisa masih mengikuti kuliah seperti ini, kuliah online. Kemudian saya juga mengajak yang muslim tetap meningkatkan sholawatnya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, supaya kita itu semakin kuat dan semakin semangat dalam menyelesaikan aktivitas kita. Kemudian saya ajak bersama ya, tetap optimis dan tetap semangat dan yakin kalau misalnya yang Anda buat itu adalah baik, ya kan? Bagus menurut koridor agama, pasti nanti feedbacknya yaitu nanti untuk Anda sendiri ya. Jadi walaupun keadaan seperti ini, teman-teman semua tetap selalu optimis, lihat posisi baiknya, lihat posisi positifnya. Jadi mata kuliah kita hari ini yaitu cloud computing ya, dimana pertemuan kita yang sekarang ini sudah pertemuan yang keempat ya, artinya sudah semakin dekat gitu ya, 4, 5, 6, 7 ya kan. Nanti 3 pertemuan lagi kita akan UTS gitu ya. Begitu singkatnya kuliah dalam semester ini ya kan. Begitu singkatnya kalau kita mengikutinya secara selalu kita hadir di perkuliahan, di kelas ya, sangat cepat. Tapi kalau misalnya tidak kita hadiri perkuliahan, mungkin terasa lama gitu ya. Apalagi kita hari ini masih masih sibuk mencari lokasi tempat PKL gitu ya, di mana lokasi yang tepat. Kemudian setelah nanti kita dapat lokasinya, kita nanti sibuk mencari topiknya, apa topik yang akan diangkat nanti sebagai laporan kerja praktek nantinya. Jadi teman-teman semua ya, mungkin kita hari ini membahas sesuai dengan topik yang sudah saya posting di kelas ya. Yang pertama mungkin saya akan membahas yang ini ya, tapi sebenarnya ini sudah satu kesatuan nampaknya. Oke, yang ini misalnya, udah nampak nggak apa yang saya screenin, apa yang saya gerakin? Nampak Pak. Oke, baik ya. Pertemuan yang keempat ini materi manfaat. Ini saya kopas tadi dari silabus. Jadi saya membawakan materi ini sesuai dengan silabus yang sudah dibuat oleh prodinya gitu ya. Tetapi bukan berarti kita mengikuti silabus ini gitu ya, karena mungkin kita lihat dari awal gitu ya, kita juga sudah menceritakan manfaat gitu ya, tipenya juga. Cuman kadang kayak silabusnya kok mundur lagi ke belakang. Nanti kalau misalnya saya sebutkan nanti ke belakang lagi, ini seperti ini, itu mungkin ya anggap aja lah misalnya ngulang gitu ya, anggap saya nanti ngulang. Kalau misalnya kita ngulang itu kan kita semakin ingat gitu ya. Tapi kalau misalnya nanti ada hal yang terbaru ya yang disampaikan, ya syukur-syukur nanti kita memahaminya gitu ya, karena ya kita mengingat bahwasanya mata kuliah ini adalah mata kuliah yang baru. Oke, kemudian ya, kemarin saya sampaikan juga ke kelas ya, ke kelas yang saya masuki juga ya. Bukunya bisa didapatkan di sini di perpustakaan ya. Ada juga sih buku, tapi kalau misalnya mau minjem gitu ya, saya akses dulu bukunya, ada di perpustakaan Budi Dharma. Ini alamat IP-nya ya.
Jadi saya akses melalui alamat IP-nya perpustakaan UBD. Kalau kita ketikkan di sini cloud ya, cloud computing, cloud computing, maka nanti yang muncul yang ini ya, yang mana dia, yang ini. Ada di sini bukunya, ada sebenarnya 3 ya, ada 2 ini. Jadi yang pertama itu adalah yang dibuat oleh ini, yang disusun oleh Ono, Pak Ono Purbo ya. Kemudian yang berikutnya ini bukan ya, ini bukan, ini e-learning ya. Mungkin orang itu salah apa namanya, salah input ya. Yang kedua ini ya, cloud computing ya. Cloud computing ini yang disusun oleh Iwan Sofana ya. Ini banyak teorinya juga prakteknya ya. Tetapi kalau yang memang ini apalah, ini 50-50 lah ya. Ini 11 apa namanya? Teori 50 ya, praktek juga 50. Tapi kalau yang ini mungkin ini, kalau yang ini itu langsung praktek ya. Langsung banyakan prakteknya di sini. Jadi membuat sendiri cloud computing. Jadi bisa Anda pinjam, tapi kalau yang ini kayaknya cuma satu udah saya pinjam gitu. Tetapi memang yang dibuat di sini kayaknya udah saya praktekkan juga, yang dulu-dulunya sudah praktekkan, jadi saya nggak melihat lagi isi daripada ini gitu ya. Sekarang saya menggunakan buku yang ini untuk melihat teorinya. Mungkin kalau di cloud computing ini banyak membahas teori kalau yang mata kuliah cloud computing gitu ya. Mungkin kalau nanti langsung kita teknologinya, kita banyak melakukan praktek ya. Jadi buku yang bisa Anda pinjam itu seperti ini, udah saya pinjam juga bukunya. Ini teorinya ya. Kalau saya balik ini mungkin Anda lihat seperti ini ya. Ini dia bukunya. Mungkin kalau kalian ke kampus ya, bisa Anda pinjam buku ini. Mungkin dalam durasi 1 bulan gitulah ya. Maksudnya gini, pemahaman itu ketika kalian banyak membaca gitu ya, dan apa namanya, nanti bisa saja nanti ide kalian akan muncul ya untuk menulis sebuah topik kerja praktek ataupun PKL. Nanti kalian lebih apa namanya, lagi apalah ya, wawasannya nanti lebih luas lah ya mengenai mata kuliah ini. Karena kenapa? Bisa nanti diterapkan di lokasi praktek Anda. Seperti itu dia. Oke ya. Kemudian ya. Oke. Sorry, saya jom lagi dulu. Di sini ya, saya lihat dulu. Ini pertemuan yang keempat ya, yaitu implementasi cloud. Kalau implementasi cloud itu sudah kita lakukan ya. Implementasi cloud. Kemudian aplikasinya ya kan udah ada juga. Ini implementasi cloud itu sudah kita, cuman ini sebenarnya semua masih sebagian gitu ya. Ini nanti implementasinya itu ya tipe implementasi ya. Di sini tipe implementasi cloud ini pun sudah kita jelaskan, misalnya kayak PVS gitu ya, misalnya kayak AWS. Jadi nanti yang paling karena ini nanti lebih cocok nanti kita berpraktek ya, kadang di teknologinya ya, bagaimana membuat cloud computing. Kemarin kita membuat di Debian server, kita menginstal yang mana Nextcloud ya. Jadi itu mungkin implementasi daripada aplikasinya. Kita nggak langsung mengenal, kita sudah mengenalkan tipe implementasi cloud computingnya, juga langsung membuat cloud computing servernya itu sudah kita lakukan. Jadi silabus ini nggak pula kita apa namanya membahas apa yang dibuat sini ya. Jadi mungkin saya langsung ke di sini ya, cloud ya, cloud karakteristik dari cloud computing. Ini mungkin yang paling umum lah gitu ya. Kalau kita lihat dari cloud karakteristik dari cloud computing itu ya, itu di dalam buku Iwan Sofana ini di halaman yang ke apa, dia mengatakan seperti ini ya. Saya buka dulu bukunya. Kalau misalnya Anda sudah meminjamnya, bisa nanti ya disimak lagi ya. Yang pertama katanya ya, infrastruktur ya, infrastruktur as a service ya, ada istilahnya IaaS ya. Jadi mungkin saya tuliskan dulu di notepadnya. Ini dia. Saya besarin dulu.
16. Jadi gini ya. Bisa dilihat apa yang saya lakukan di sini. Oke, baik ya. Yang pertama, kalau kita lihat dari karakteristiknya ataupun modelnya gitulah ya. Infras ya. Infrastruktur as a service ataupun disingkat IaaS. Nah, ini dia. Jadi di dalam bukunya itu dia mengatakan ya, dia menyusun seperti ini. Pengguna dapat menggunakan fundamental ya computing resource, ya kan, resource seperti processing power, storage ya, penyimpanan, kemudian networking komponen. Itu dia ya. Kemudian pengguna diizinkan untuk menginstal sistem operasi. Oke, ya. Kemudian storage ya, penyimpanan, kemudian membangun aplikasi, kemudian membuat firewall, kemudian dan load balance ya, keseimbangan, load balancer ya. Kemudian contoh ISS adalah contoh ini Amazon ya, Amazon Elastic Compute Cloud. Jadi ini dia. Ini kata Iwan Sopana, infrastruktur as a service ataupun IaaS ya. Pengguna dapat menggunakan fundamental computing resource seperti prosesor, processing power, kemudian storage ya, kemudian networking komponen, kemudian pengguna diizinkan untuk menginstal sistem operasi ya, kemudian storage, membangun aplikasi, membuat firewall, dan load balancer ya. Contoh Amazon Elastic Compute Cloud. Nah, itu dia. Jadi ini pengertiannya ya. Ini kalau kita lihat secara teori ya. Ini teorinya. Oke. Apa namanya? Kalau misalnya kita lihat dari praktek yang kita lakukan, misalnya di mana namanya? Di praktek yang kita lakukan misalnya di mata kuliah teknologi cloud computing, ini sudah kita lakukan gitu ya, misalnya gini kan, kemarin kita sudah kita membuat namanya komputisi PVS, ataupun kita membuat cloud computing server. Misalnya saya akses misalnya IP-nya yang ini adalah ini adalah IP servernya. IP server utamanya itu Proxmox-nya. Ketika saya masukkan sini passwordnya ya. Saya masuk dulu. Nah, ini dia. Misalkan server TIP 1801 ya, TIP 1803. Nah, ini server mereka misalnya yang ini.
Jadi kalau dilihat misalnya dari yang dimiliki oleh mereka ini, kalau kita lihat pertama dari storage ya, kita klik ini storage-nya apa? Kita klik dulu yang namanya nama servernya siapa, ya kan? Nama servernya misalnya Cloud TIP 1801. Kemudian kita lihat misalnya di sini adalah klik, maka ada muncul yang di sini. Nah, jadi kalau dilihat di sini ada sumarinya ya. Kalau sumari itu misalkan kita lihat apa namanya berapa resource yang digunakan dia. Kemudian juga hardware ya. Pertama tadi katanya dia itu bisa kita yang namanya menggunakan sistem operasi. Kita menggunakan sistem operasi yaitu sesuai yang dikehendaki oleh penggunanya. Jadi pengguna itu ya kan, pengguna itu dapat menggunakan fundamental computing resource seperti prosesor unit. Nah, misalnya kita lihat di sini prosesor unit, di sini hardware. Kita lihat di sini misalnya prosesor unit yang ini. Nah, jadi prosesor unit itu ini dia. Bisa dia menggunakan ini. Ya kan? Kemudian ya tadi fundamental computing resource seperti processing power ya, kekuatan prosesornya, kemudian storage-nya, itulah termasuk juga penyimpanan ataupun hard disk-nya gitu ya. Yang ini misalnya, kemudian juga seperti CPU apa namanya? Seperti networking juga apa namanya? Networking component. Misalnya networking component itu banyak kan. Misalnya network ini. Nah, dia menggunakan yang namanya pokoknya semua yang ada di sini. Kalau misalnya apa namanya? Lebih dari satu SP-nya, ada lagi fasilitasnya, misalnya apakah dia menggunakan SP yang ini. Itu memang tergantung daripada provider cloud computingnya. Nah, itu dia. Biasanya kalau cloud computing ya, penyedia yang besar itu pasti memberikan custom yang luar biasa gitu ya. Artinya bisa si pengguna itu memilih sesuai dengan kebutuhan dia. Jadi si kita ya bisa melakukan yang namanya instalasi sistem operasi. Nah, itu dia. Jadi kita pengguna ya, pengguna itu di dalam buku Ivan Sofyan itu mengatakan dapat memasang sistem operasi di dalamnya. Nah, itu dia. Apakah sistem operasinya Windows ya kan, atau misalnya Linux ya, ataupun misalnya sistem operasi Mac, tergantung kita. Jadi jadi gini dia. Pokoknya kita itu seperti layaknya kita itu punya laptop sendiri, kemudian kita gunakan ya, kita buat di cloud ya, kita letakkan di sebuah internet ya, di mana ada yang menjamin bahwasanya komputer kita itu dalam keadaan aman. Ya, jadi layanan ini biasanya ya, penyedia ini ataupun providernya itu namanya Amazon ya, Amazon Elastic Compute Cloud ya. Itu dia. Jadi mereka itu yang membuat hal-hal seperti itu dalam bentuk virtual. Jadi semua itu divirtualkan. Jadi ini yang apa namanya? Yang infrastruktur as service ini sudah kita lakukan. Inilah tipenya tadi IaaS ya. Apa namanya? IaaS. Nah, jadi infrastruktur as a service ya, service ya. Jadi ini sudah kita lakukan hal ini. Ini sudah kita lakukan. Contoh kecilnya kemarin itu, misalnya ini saya buka. Misalnya si kelas P1802 ya. Ini misalnya mereka itu menggunakan kelas masing-masing. Mereka punya server masing-masing gitu ya. Sama juga halnya kalian juga mempunyai server juga. Ini misalnya si cloud ini, mereka ini mempunyai server seperti ini. Mereka menggunakan sistem operasi ya, seperti yang kita lihat ini, itu mereka itu memiliki network ya, mereka memiliki ya apa namanya, pokoknya apa yang diinginkan mereka, apakah dia itu membuat aplikasi di dalamnya gitu ya, apakah dia ingin membuat aplikasi di dalamnya, ataupun misalnya membangun firewall, ataupun misalnya load balancer ya, ataupun membuat sebuah keseimbangan gitu ya,
apakah keseimbangan dari bandwidth internetnya ataupun dari web servernya, ya, itu bisa dilakukan oleh pengguna, ya. Jadi kalau dicontohkan misalnya yang sudah familiar ini seperti yang kita ini kemarin sudah saya kenalkan juga di pertemuan pertama gitu ya, yaitu AWS ya. AWS itu adalah yaitu sebuah provider ataupun sebuah apa namanya, sebuah bisnis ya, yang mana mereka itu adalah menyediakan beberapa ya yang berkaitan dengan IaaS ya, ataupun infrastruktur as service ya, di mana pengguna itu dapat melakukan apa yang ingin dibuatnya di sebuah komputasi awan ya. Apakah dia ingin membuat aplikasi di dalamnya, apakah dia ingin istilahnya pokoknya dia punya komputer di awan, dia melakukan penyimpanan di awan, di internet ya. Inilah karakteristik dari TIP, yaitu infrastruktur as a service ya. Jadi semua infrastruktur ya, semua komponen-komponen yang mendukung cloud computing itu bisa digunakan oleh pengguna ya, tergantung sesuai dengan kebutuhannya. Itu dia. Itu tipe yang pertama ataupun karakteristik yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ini. Yang kedua kata si masih dalam buku Iwan Sofana. Yang kedua itu adalah platform ya. Platform as a service ya. As a service. Nah, ini dia. PaaS ya. Singkatannya adalah PaaS. PaaS ya. Platform. Nah, kalau misalnya platform itu biasanya ya pengguna dapat mengembangkan aplikasi ya menggunakan application framework ya, application framework. Framework ya, atau aplikasi ya, application engine ya, engine ataupun ya, mesin aplikasi gitu ya, engine ya, yang disediakan oleh provider, ya. Kemudian pengguna dapat secara leluasa mengontrol ya aplikasi, namun tidak ya dapat mengontrol ataupun mengendalikan sistem operasi. Nah, itu dia ya. Seperti misalnya ya sistem operasi, hardware-nya juga dia tidak bisa mengendalikan, atau juga network ya, network jaringannya pun dia tidak bisa mengendalikan. Contohnya misalnya kalau yang IaaS tadi adalah contohnya adalah AWS ya. Kalau yang ini contohnya adalah Porch ya. Kata si Iwan Sopana itu Porch.com, kemudian dan Microsoft. Nah, ini dia Microsoft Azure ya. Mungkin Anda Microsoft Azure ya. Azure Investment. Nah, investasi ya. Investment. Nah, itu dia. Pengguna dapat mengembangkan aplikasi menggunakan application framework atau application engine yang disediakan oleh provider. Pengguna dapat secara leluasa mengontrol aplikasi, namun tidak dapat mengontrol sistem operasi, hardware ataupun network. Nah, itu dia. Gini ya, mungkin saya langsung ke contoh ya. Kalau mungkin Anda lihat seperti ini, susah mungkin kalian memahaminya ya.
Pengguna dapat mengembangkan aplikasi menggunakan aplikasi framework atau application engine disediakan oleh provider. Contohnya mungkin kalau kita lihat di sini adalah Microsoft Azure Investment ataupun contoh Porch.com ya. Kita buka dulu situsnya, kita lihat di sini. Ini misalnya saya buka saya buka ini dulu. Ini apa ini? Porch.com ya. Salesforce. Nah, ini dia. Bring the power of Salesforce the whole business with the Lightning platform. Nah, ini dia. Jadi seperti ini platform yaitu untuk engine engine application ya. Kita adalah sebuah mesin untuk membuat aplikasi gitu ya. Kita lihat misalnya demonya seperti ini ya. Kita lihat dulu watch demo. Dia kemana perginya? Oh, begini ya. Coba. Pokoknya dia kalau kita lihat di sini seperti ini nanti hasilnya. Jadi artinya apa? Aplikasi itu ya ada namanya mesin aplikasi ataupun engine application engine ya, ataupun dikatakan tadi pembuat aplikasi ya, mesin aplikasi. Jadi mesin aplikasi itu misalnya gini, ada sesuatu framework itu adalah mungkin pernah Anda mendengar namanya Codec Igniter ya kan, Codec Igniter ataupun misalnya Laravel gitu ya. Itu mungkin framework ya. Framework yang namanya membuat sebuah situs, membuat sebuah website ya menggunakan framework Laravel misalnya. Kemudian juga ada namanya misalnya framework.net ataupun misalnya dari Visual Studio gitu ya. Itu sebenarnya dikatakan juga aplikasi ya yang membuat aplikasi gitu ya. Misalnya Facebook ini dibuat dari mana gitu kan? Misalnya dari aplikasi-aplikasi yang dibuat di sini dibuat dari mana gitu ya. Jadi ada sebuah engine application-nya untuk membuat itu, tapi sebenarnya udah lebih simple gitu ya, lebih mudah gitu ya. Mungkin tidak pernah ngisal-ngisal lagi pas kita milih misalnya langsung terpilih langsung jadi websitenya gitu ya. Misalnya katakanlah misalnya WordPress ya, mungkin Anda pernah namanya ini adalah CMS ya. CMS itu adalah dia macam framework juga, jadi dia sudah lengkap semua situ ya. Case management system ya. Jadi dia itu misalnya kalau saya buka misalnya di sini adalah misalnya CMS WordPress. Ini dia. CMS WordPress ini kalau kita lihat ini ya, kita lihat di sini dulu. Wih, salah ini. Ya. Ini misalnya nih. Mungkin Anda pernah mendengar namanya CMS WordPress ini. Misalnya Anda tidak punya website, Anda tidak misalnya nggak punya infrastruktur gitu ya. Kalau Anda lihat seperti ini, memberikan semua yang Anda butuhkan untuk mulai situs web sekarang. Hosting gratis, domain Anda sendiri, tim bantuan personal dan lainnya. Artinya buat situs Anda ini sangat mudah sebenarnya kalau kita lihat. Membuat sebuah situs misalnya, membuat sebuah CMS ataupun landing page ya menggunakan WordPress ini, dimana WordPress itu sudah menyediakan beberapa template-nya. Jadi kita itu mungkin hanya editing gitu ya, hanya katakanlah untuk mengembangkan. Jadi sebenarnya ini juga bagian daripada FaaS ya, ataupun platform as service, platform as service. Nah, ini bagiannya. Misalnya gini, misalnya saya juga ada punya WordPress ini sid.my.id. Kalau Anda lihat misalnya di sini saya enter, maka ini adalah sebuah WordPress ya. Kalau Anda lihat di sini, misalnya saya ini postingan semalam saya masukkan. Nah, ini dia. Jadi kalau Anda lihat alamatnya ini, yang ini, dia memang di sini tidak buat lagi misalnya ini sudah jadi domain ya. Ini domain saya ya. Domainnya adalah saidi ginilah ya. saidi.my.id
.my.id. Ini adalah nama domainnya. Nah, biasanya kalau misalnya yang masih gratis itu, saya contohkan misalnya kayak gini, www.saidi. Apa? .wordpress ya. wordpress.com. Kalau dia seperti ini, yang ada masih kita ada WordPress-nya, berarti kita ini adalah sebagai sub domainnya. Artinya kita masih nebeng gitu loh ya. Kita masih nebeng ke nama domainnya WordPress. Nah, jadi itu dia. Nah, jadi teman-teman semua bisa kita mengembangkan WordPress ini juga ya. Misalnya kita membangunnya dengan begitu ya sesuai dengan kebutuhan kita. Juga kita mencari misalnya template-template yang cocok dengan kita. Misalnya kalau kita lihat misalnya ya banyak situs informasi juga yang menggunakan jasa WordPress ini, menggunakan WordPress ini. Kenapa? Mungkin lebih mudah manajemennya gitu ya, karena kan cache management system. Jadi begitu dia. Jadi kalau kita lihat tadi di maksud daripada di tulisan Iwan Sofana ini ya, platform ya as service ya, as a service. Pengguna dapat mengembangkan aplikasi menggunakan application framework. Nah, jadi dia pun kayak CMS ya, kayak misalnya Laravel gitu ya, atau misalnya Coda Igniter. Kita bisa mengembangkan website kita ya, menggunakan website kita sesuai dengan framework yang kita buat gitu ya, yang kita gunakan. Misalnya kalau misalnya kita ingin membuat sebuah website ya, mungkin supaya lebih lebih powerful ataupun full stack ya kan, kita menggunakan misalnya seperti framework yang ini ya. Ini kalau ini udah terkenal sih, Laravel ya, yang ini. Jadi kalau Anda lihat di sini, ini adalah sebuah menurut programmer, yaitu mereka sangat bagus menilai framework kehadiran daripada framework ini ya, yaitu framework untuk membuat sebuah web ya. Jadi sebenarnya sangat untuk membuat sebuah aplikasi sekarang itu sudah mudah. Kenapa? Karena yang namanya bingkai kerjanya itu sudah ada gitu. Misalnya kita ingin membuat CRUD gitu ya, yaitu misalnya kita ingin membuat sebuah website, mungkin dia istilahnya masih membuat database, artinya masih ada input ya, kemudian juga masih ada delete, edit dan semuanya ya. Jadi ini adalah salah satu ya platform ataupun misalnya framework yaitu untuk membuat sebuah aplikasi misalnya di website gitu ya. Begitu dia ya. Kalau misalnya aplikasi-aplikasi yang lainnya bagaimana? Masih banyak nanti ya. Aplikasi apakah untuk pengembangan Android gitu ya, masih ada juga ya, masih banyak framework-frameworknya itu ya, sehingga programmer itu mudah untuk membangun sebuah aplikasi. Begini, kalau misalnya platform as a service ini, saya juga menyediakan mencoba kemarin itu melakukan yang namanya membuat sebuah platformnya gitu ya. Jadi saya katakan platform itu gimana bilangnya ya? Platform, kamu pakai platform apa? Saya pakai Windows gitu. Kamu pakai platform apa? Saya pakai Linux. Oh, platform itu berarti semacam apa ya? Semacam wadahnya lah ya, semacam tempatnya gitu ya. Kemudian kamu di dalam platform Windows itu kamu pakai framework apa? Jadi beda dengan framework dengan platform gitu ya. Jadi kalau misalnya framework kamu membuat aplikasi itu pakai framework apa? Itu mungkin yang tepat penggunanya. Tetapi teman-teman semua, ada namanya kita membuat sebuah wadah ya, di mana kita itu membuat sebuah aplikasi dengan mudah, dengan cepat. Mungkin kalau Anda misalnya membuat sebuah website ya kan, menginstal PHP lagi, menginstal ini untuk supaya jalan websitenya. Di sini ada platform, mungkin ini katakan ya ini secara lokal host gitu ya. Ini juga saya install, misalnya saya buka di ini, di mana di CentOS ya, saya menggunakan CentOS untuk servernya. Ini dia cloud. Kemudian saya lihat di sini adalah proxy ya, proxy 2 saya buat. Ini adalah platform
untuk CentOS ini adalah untuk sebuah apa namanya, di mana kita itu membuat sebuah website di dalamnya, menjalankan sebuah website, apakah di WordPress ataupun dibuat dari framework Laravel gitu ya. Misalnya saya masuk di sini ya, saya masuk dulu ke sini. Nah, ini menggunakan CentOS ya. IP-nya itu adalah 131 yang ini. Nah, saya lihat dulu historinya apa yang kemarin saya lakukan sini. Nah, misalnya ini ya. Ini misalnya saya coba. Oke, ini misalnya saya masuk chat www ya. Ya, chat www server panel ya, data, kemudian port, apa isinya ini, port VL. Nah, ini dia. Kalau Anda lihat, ini dia alamat IP saya, yaitu saya ketikkan sini. Ini dia 1189 portnya, nama portnya. Kemudian IP-nya itu adalah yang ini, yaitu 131. Mungkin kalau saya akses di sini, maka akan terbuka sebuah sebuah platform gitu ya. Mungkin dalamnya platform gitu ya. Artinya gini, tadi sistem operasi gitu ya. Kemudian di dalam sistem operasinya itu apa di atasnya? Cocoknya adalah mungkin platform. Jadi bandingkan nanti, sama nggak platform dengan sistem operasi? Berbeda ya. Operation system ya kan, operation system, atau misalnya software system, kan ada software itu kan ada terbagi, misalnya software system, kemudian software application ya. Itu dia software application. Mungkin ini tepatnya ke software application gitu ya. Lebih cocok gitu lah ya. Ini misalnya saya buka alamatnya 199, kemudian ini localhost ya, ini belum saya online kan. Misalnya saya akses ini 131, ini saya akses ini alamatnya. Di sini namanya yaitu apanel ya. Ini saya masuk ya. Kemudian kalau kita masuk di sini ya, ini adalah sebuah, kita katakanlah semacam kalau dilihat ini sebagai panel gitu ya, cPanel gitu, sebagai kontrol panel gitu ya, kontrol panelnya website misalnya. Mungkin kalau Anda mau ingin melihat overview-nya, ini bisa Anda akses di sini, yaitu di Google. Ini adalah layanan open source juga, yaitu AA Panel. Nah, AA Panel ini ya bisa Anda lihat di sini misalnya. Oke ya. AA Panel. aapanel.com ya. Ini dia. Simple, not just simple, free on open source hosting control panel. Nah, ini dia. Mungkin bisa juga ya, udah over 3.600.000 server have installed and panel di Asia. Wow, udah banyak ya, udah banyak ini. 3 juta ya. Nah, ini juga udah saya implementasikan, sudah lama juga memang dibuat ya, sekitar tahun 2019. Sangat simpel ya, sangat simpel kalau kita lihat di sini. Misalnya di sini ada juga di sini pengenalannya, bagaimana cara installnya. Juga dia berjalan di mana, di web server itu di Apache, Nginx, dan OpenLineSpeed ya. Dia bisa berjalan di sini. Jadi kalau misalnya kalau mungkin kalian lihat apa sih bedanya dengan yang gratis ataupun yang bayar, mungkin kalau lihat dengan ini kabar masjid ya, saya lihat misalnya di sini cPanel ya, cPanel nih. Mungkin kalau cPanelnya ini saya menggunakan saya lupa pula passwordnya ini. Oke, saya lupa passwordnya. Dia kalau dia cPanel seperti ini ya. Dia juga ini yang udah online gitu. Saya
Saya juga ada buat sebuah layanan web kemarin juga saya buat di sini. Nama situsnya itu adalah yang ini, kabarmasjid.net. Nah, ini layanannya. Jadi ini kalau yang ini sih saya bayar ini 17.000 per bulan ya. 17.000 per bulan. Jadi ini adalah maksudnya untuk menginformasikan berapa saldo masjid ya, ataupun rumah ibadah masjid itu, berapa saldonya, berapa infak Jumatnya. Jadi dia ada laporannya seperti ini nantinya. Kemudian apa saja informasi-informasi yang dimuat di dalam masjid itu, artinya bisa di online kan di sini. Jadi ini juga kemarin saya buat sebagai penelitian, di mana ya kita itu membeli sebuah nama domainnya. Ini kita beli nama domainnya, ini nggak gratis ya. Kita beli domainnya, kemudian kita beli juga hostingnya. Kalau hosting itu, itulah tadi kalau misalnya dilihat dari storage ya. Hosting itu storage ataupun penyimpanan. Misalnya penyimpanan berapa mega ya. Kalau di sini main mega dulu. Berapa mega kita penyimpanan? Kalau punya saya itu adalah 600 ya. 600 mega byte ya, MB. Jadi cuma 600 mega. Ya iya, kalau misalnya lebih dari situ kan udah pasti berat ya. Makanya sebagian itu gambar-gambarnya harus kita simpankan di tempat lain gitu ya. Tetapi nanti kita linkkan. Jadi ya, Anda harus mengerti yang namanya storage itu. Jadi storage itu di mana-mana digunakan. Apakah di website digunakan ya? Tetapi memang kita membutuhkan layanan yang disediakan oleh provider. Misalnya tadi saya menggunakan di sini ya, Domanesia. Saya menggunakan layanan mereka, si Domanesia ini, yaitu sebuah layanan di mana mereka itu membuat sebuah layanan untuk menjalankan sebuah website ya, ataupun menyewa PVS ya, virtual server, kemudian juga domain dan hosting. Jadi ini sebenarnya awalnya domain, hosting. Domain itu nama domainnya yang ini, hostingnya itulah penyimpanan daripada ya file-file yang kita post di dalamnya, apakah dia gambar ya, apakah dia misalnya teks ya. Kemudian juga di situ mereka juga menyediakan web apps ataupun virtual server. Jadi ini adalah salah satu layanan namanya platform as service yang saya tunjukkan tadi di sini ya. Saya ingin membandingkan sebenarnya, yaitu ketika kita menggunakan layanan yang gratis, ini yang gratis tadi ya, bisa digunakan, kita instalasi sama versinya menggunakan CentOS. Jadi saya ini menggunakan CentOS ini ya. Anda lihat di sini status ya. Ini Anda lihat bukan online ya. Ini adalah offline ya. Kalau misalnya dilihat dari apa namanya aplikasinya, ini kalau kita lihat di sini aplikasi ya, App Store ya. App Store itu adalah aplikasi-aplikasi yang yang bisa kita gunakan di sini sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya saat ini saya menggunakan Nginx bagi web servernya. Nah, ini free apa aja pun juga free semuanya. Jadi kalau misalnya yang bayar, kita masih berpikir juga sih, karena kita kan modal ya mungkin tidak ada, kita hanya modal yaitu bagaimana untuk memanfaatkan fasilitas yang ada, kemudian kita search di internet bagaimana supaya ya media itu bisa berfungsi dan bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan. Jadi salah satunya teman-teman semua bisa lihat di sini, misalnya websitenya apa saja di dalamnya. Nah, ini kalau Anda lihat misalnya sini website, ini sudah banyak saya post di sini ya. Misalnya gini, saya ingin membuat sebuah website gitu ya. Saya ingin membuat sebuah website. Saya add aja site-nya sini, add site. Kemudian di sini kita lakukan yang namanya domain verline the default font. Nah, jadi kita memasukkan sebuah nama domainnya di sini. Nah, di sini juga dicontohin ya. Ketika we will not add by default if you need to access. Please add it like ya hostname.com. Ya, artinya kamu harus memasukkan sebuah nama domain yang sudah kamu daftarkan di sini. Nah, jadi gini, nama domain itu bisa didapatin dari ya istilahnya membeli gitu ya, membeli dari layanan misalnya tadi kayak Domanesia ya, kemudian lagi dari dapur ya, dapur host. Jadi artinya gini, kamu itu membelikan apa? Membeli cuma nama domainnya aja. Mungkin kalau kamu beli domain itu mungkin nggak semahal dengan yang namanya
Saya buka misalnya di sini ya, Google, kemudian saya di sini dapur host ya. Kamu mungkin cuma beli yang namanya 4.000 per bulan, coba lihat, bayangin nih. Mahal nih. Rumah hosting ya, rumah hosting, dapur ini. Saya pakai dapur hosting. Saya membeli yang namanya cuma domainnya ya. Oh, ini dia. Ini saya misalnya buka nama domain. Kemudian saya buka misalnya sini, saya cari misalnya sini adalah Saidi. Saidi RAM. Nah, coba saya cek di sini, cari domain. Kalau saya cari ini congratulations, artinya Saidi RAM itu it is available, tersedia ya. Order sekarang, apakah kamu ingin memesannya? Kita lihat di sini. Web ID 55.000 ya. Ponpes ID. Saya lihat di sini misalnya yang My ID itu lebih murah ya. Kalau kita lihat di sini yang paling murah itu kemarin saya, bukan ini ya. Saya kemarin itu belinya di mana itu? Bukan dapur host ya. Kita lihat di sini, bukan dapur host, salah itu. Saya kemarin itu belinya cuma 12.000 per tahun ya. Tapi menggunakan, Anda lihat misalnya nama domainnya itu adalah yang ini, misalnya adalah Saidi ya, saidi.my.id ya, ini saidi.my.id ya, yang ini. Jadi ini murah gitu ya, ini murah, artinya nggak mahal gitu ya, cuma 12.000. Jadi kalau Anda lihat ini misalnya, ini servernya di mana? Ini servernya saya letakkan di sini. Kalau misalnya kita buka di sini ya, kita diletakkan di server ini. Kalau Anda cari misalnya di sini, ini misalnya saya cari, ini lihat IP-nya, ini adalah localhost ya. Kemudian saya searching di sini, ini adalah saya cek Saidi. Pasti nanti mau muncul di sini Saidi. Nah, ini dia. Jadi kalau Anda lihat, berarti servernya itu nggak berada di mana? Nggak berada di kampus, nggak berada di internet, nggak berada di cloud gitu. Tetapi berada di server ini ya, disediain di sini. Artinya ini kita buat online ya. Jadi sehingga nampaknya cloud, berada di internet, hostingnya di internet. Jadi kita hanya cuma beli yang ini. Yang ini modalnya itu hanyalah 12.000 per tahun. Jadi kita mempunyai nama domain, ini kita beli nama domainnya, kemudian kita buat kita buat hostingnya, kita buat server sendiri, karena kan hostingnya di sini semua. Kalau kita lihat filenya di sini kan nampak ya, filenya dibuat di sini semua. Jadi seperti itu dia. Ini juga termasuk dari mana? Termasuk dari golongan platform ataupun karakteristik ya, platform as a service ya. Kenapa dia menggunakan yang di sini? Menggunakan menggunakan framework ya. Misalnya saya masukkan sini website, saya masukkan misalnya ini, coba saya hapus dulu. Ini saya hapus dulu ini. Ini misalnya ada Peristiwanto. Ya, ini coba saya hapus. Tapi saya pinjam dulu nama domainnya. Nama domainnya saya pinjam. Ini contohnya ya, saya contohin misalnya. Ini saya hapus dulu. Kemudian saya del ya, saya kecilin dulu. Del sini. Oke, kemudian saya hapus semua. Kemudian saya masukkan sini 8, ini untuk menghapus semuanya. Kemudian saya okekan. Oke. Ini mungkin sudah terhapus gitu ya. Sekarang saya masukin ya, apa yang saya hapus tadi. Oke. Ini saya hapus dulu. Delete. 4 tambah 9 sama dengan 9 tambah 13. Oke. Nih, saya masukkan misalnya di sini Peristiwanto. Nah, ini dia. Jadi otomatis langsung saya pastikan sini. Sekarang gini ya. Sekarang saya saya akses dulu Peristiwanto. Masukkan sini. Ini kemarin saya coba-coba juga. Sekarang nggak akses lagi kan? Kemana DPG-nya? Seperti ini dia, tidak ditemukan. Nah, kalau misalnya saya ganti, saya ingin membuat sebuah website gitu ya. Saya mungkin cuma gampang aja, misalnya saya mau pengen
bangun pakai Laravel gitu ya. Misalnya di sini saya masukkan sebuah website, saya masukkan di sini nama domainnya dulu, yang penting nama domainnya ada, kemudian saya submit di sini, submit. Jadi misalnya kita ingin menjalankan apa misalnya yang mau kita jalankan sini, ini Pristiwanto, kemudian di sini ini misalnya filenya ya, kita klik dulu ini, misalnya kita klik, kemudian kita masukkan sini direktorinya, site directory. Misalnya kita akses misalnya dari website yang udah kita buat lah, misalnya bisa kita masukkan juga file-filenya dalam sini. Misalnya apakah di framework ya, misalnya saya masukkan sini aplikasi perpustakaan gitu ya, saya masukkan sini misalnya udah saya upload kemarin ke dalam ini. Saya cek dulu sini apakah masih ada datanya. Oke. Ini misalnya datanya kemarin udah saya apa juga. Oke. Ini ada slim ya, ini saya coba masukin, saya masukin dulu ke dalamnya, saya select, bisa nggak masuk ke sini, saya save. Oke, sekarang saya jalanin, apakah masih bisa dibuka? Tapi saya buat dulu gini ya, saya jalanin dulu di sini, saya enter dulu, apakah ada efek? Oh, tidak ada efek ya. Sekarang saya perbaiki dulu, saya buat dulu reserve proxy-nya. Bukan ya, SSL namanya. SSL-nya saya buat di sini, saya select all, kemudian saya apply. Ini untuk membuat sertifikatnya itu, yaitu nanti karena saya permanya buat HTTPS di belakangnya, jadi bersecure dia. Misalnya pristiwanto.co.my.id. Nah, ini misalnya nanti kita akses. Apakah nanti yang muncul di dalamnya? Nah, ini saya saya Oke, ini udah. Oke. Kemudian saya force nih seperti ini. Oke, sukses. Kemudian saya buka dulu namanya pristiwanto.com.my.id tadi. Nah. Oke, sekarang nggak bisa dibuka. HTTPS. Seharusnya harus bisa. Oh, filenya ini tidak cocok nih. Filenya tidak cocok. Makanya tidak bisa diakses. Coba saya ulangi dulu balik. Saya balik dulu ke sini. Kemudian saya hapus balik dulu ini, saya hapus, kemudian saya mas dulu ya, kemudian saya delete dulu yang ini, saya delete semua, kemudian saya masukkan angka 8. Oke, kemudian filenya itu saya harus ekstrak dulu ya, saya ekstrak dulu di mana filenya itu berada di www, kemudian di ini di www.root. Kemudian di sini ada file, ini saya lakukan yang namanya ekstrak dulu ya, uncompress ya. Saya lakukan sini uncompress, ini saya lakukan compress, ini di uncompress dulu dia, seperti ini hasilnya. Jadi ini panel ini adalah sebuah layanan ya, sebuah platform ya, kan, dimana kita itu menyediakan menjalankan beberapa website. Salah satunya kita gunakan misalnya Laravel ataupun misalnya WordPress. Di dalamnya sudah ada gitu. Cuman ya, kita mungkin hanya menyediakan nama-nama nama-nama domain kinja, nama-nama domainnya supaya bisa diakses online. Kalau misalnya tidak diakses online, bisa diakses menggunakan alamat IP-nya saja gitu kan. Jadi alamat IP-nya itu bisa di set. Jadi makanya di sini panelnya gitulah istilahnya ya. Jadi kalau misalnya di panel itu biasanya kan ya sentralnya lah ya, yang berhubungan dengan dengan misalnya katakanlah website gitu ya. Jadi kita menjalankannya di sini semua, manajemennya di sini terlihat semua gitu ya. Jadi itu bagian daripada platform as service, yaitu pas pengguna dapat mengembangkan aplikasi, menggunakan aplikasi framework ya, mengaplikasi ataupun application engine yang disediakan oleh provider. Jadi kita ini seolah-olah sebagai providernya gitu ya. Kita menyediakan, kita membuat sebuah di dalamnya. Jadi ini tadi mana tadi dia? Misalnya tadi kita akses nggak ada lagi ya. Sekarang sudah saya coba saya add lagi websitenya. Saya masukin misalnya add site ya. Saya masukkan di sini. Mungkin itu terlalu sulit ya, itu kalau file ya. Tapi kalau misalnya saya membuat sebuah langsung dari cron aja, misalnya dari mana ya, dari sini ya, bukan
one ya, dari on ada di sini namanya. Saya minimize dulu. Di sini biasanya ada paling bawah itu home. Ini ada namanya sini on click development. Di on click development itu bisa kita melakukan secara cepat. Misalnya saya on deep ini, saya klik ini ya, saya klik, kemudian oke, ini mau saya jalanin. Misalnya ini CMS nya ada recommendation ya, ada Laravel ya. Bayangkan di sini udah ada Laravel masuk sini, Joomla, Drupal, WordPress ya. Ini recommendation, ini case management system tadi kita menggunakan Joomla, Drupal ya. Kemudian ini free ya, coba Anda lihat sini. Joomla itu adalah ya, yaitu content management system, yaitu ini free ya. Drupal ini semua adalah, ini namanya framework ya. Jadi ini adalah framework sesuai tadi yang disampaikan siapa, si Ivan Sofano dalam bukunya, yaitu ada framework di dalamnya, framework ataupun aplikasi engine. Ini aplikasi engine yang bisa digunakan oleh programmer ataupun kita lah ya. Kita nggak mengerti namanya bahasa pemrograman gitu ya, tapi kita memanfaatkan CMS itu untuk membuat sebuah katakanlah misalnya landing page perusahaan kita gitu ya, ataupun website daripada perusahaan kita. Misalnya sini mall, ada nggak? Forum, ada nggak? Blog, ada nggak? Ini WordPress ya. Misalnya di sini kita yang direkomendasikan, kita one click development. Kita hanya cuma satu klik gitu ya, istilahnya seperti itulah. Kita klik yang ini, yaitu one click. Apa nama situsnya? Yaitu Pirstiwanto. Ini. Sekarang ini nanti database yang akan dapatnya. Ini misalnya saya submit dulu ya. Saya submit. Saya proses dulu nih. Sekarang ini yang diberikan itu adalah yang ini ya. Kita lihat hasilnya. Oke, close. Ini udah berhasil. Sekarang kita akses dulu yang ini, pirstiwanto.com. Apakah ada isinya atau tidak? pirstiwanto.com. Mungkin kita buat dulu yang namanya, sebelum kita kita buat dulu istilahnya. Ini saya close dulu. Saya masuk ke website. Di sini pasti udah masuk Pirstiwanto yang ini. Saya klik dulu yang ini. Kemudian kita jadikan dia SSL ya. Ini saya select all semua, saya apply. Oke, biar di-create nanti. Kemudian dia biasanya nanti muncul yaitu jendela WordPress, yaitu untuk memulai CMS WordPress-nya. Saya misalkan ketikkan di sini adalah Pirstiwanto biar agak lebih mudah ya, karena mungkin cache-nya masih tersimpan di sana. Nah, coba Anda lihat. Ini sebelumnya udah ada gitu, makanya tadi kan kosong, sekarang kan udah ada ini. Nah, kalau misalnya ini dikosongin, dihapus ini bisa, artinya kita ganti file yang baru ya. Jadi ini sebelumnya sudah ada WordPress-nya itu, jadi kita bisa langsung memasukkan ke dalam gitu. Tadi kita akses di sini belum bisa ya, karena mungkin di sini cache-nya belum terhapus. Nah, saya nggak mau ngapus cache-nya supaya nanti nggak terbuang gitu ya. Jadi teman-teman semua, ini adalah salah satu bagian daripada karakteristik platform as service fast. Ini ada contohnya aja. Jadi nanti kalau misalnya untuk teknologinya mungkin kita membuat layanan ini. Jadi teman-teman semua nanti bisa memahami, supaya lebih paham. Memang kita langsung membuat prakteknya, yaitu membuat seperti ini gitu ya. Kemudian yang ketiga apa tadi? Kalau tadi secara online juga ada juga tadi, itu tadi mungkin secara localhost ya. Ada tadi menggunakan force.com ya, force ya. Yang ini tadi. Kemudian yang berikutnya adalah ada yang namanya ini, yaitu Microsoft Azure ya. Kalau kita klikkan sini, yaitu layanan fast itu ataupun platform as a service itu ada juga namanya Microsoft Azure Investment. Yang ini ya. Mungkin kalau yang ini nanti ya istilahnya cloud lah ya. Kalau cloud ini berarti kan awal-awalnya gratis tetapi nanti bayar gitu ya. Jadi istilahnya Anda bisa juga memanfaatkan ini untuk bisnis ya. Itu kita melakukan registrasi di dalamnya, yaitu dengan fitur yang diberikan oleh Microsoft ya. Fitur yang diberikan oleh Microsoft. Ini saya coba akses dulu Microsoft Azure ya, Investment.
Mana dia nih? Pokoknya tadi udah saya daftar sih, tapi cuma nolak dia ya. Oke, pokoknya ada namanya Microsoft Azure, cuman si Google kok nggak tersedia di sini ya. Info Cloud Activity, kemudian app daemon Microsoft. Di sini kayaknya nggak ada. Udahlah, biarin aja lah itu. Pokoknya itu contoh online. Yang pertama tadi kan ini ports.com. Ini juga layanan FAS ya, atau platform. Ini juga termasuk dari layanan PaaS ya. PaaS yaitu apa tadi? Platform kan? Kemudian as a service. Nah, itu sih apanya? Itu singkatannya ya, service ya. Jadi platformnya, jadi si pengguna itu dapat menggunakan aplikasi, menggunakan platform ataupun menggunakan application framework gitu ya, menggunakan application framework ataupun engine application. Itu tadi dia. Jadi yang saya contohkan tadi menggunakan Avanil, salah satunya adalah contoh yang sudah saya implementasikan. Kemudian berikutnya adalah kata si Iwan Sofana di dalam bukunya ya, dalam bukunya dia mengatakan seperti ini, yang kriteria yang ketiga. Yang ketiga itu ada namanya software ya, yaitu S ya, digunakan as service ya, as service. Mungkin hari ini yang ini banyak kita gunakan. Ini pun kemarin sudah saya jelasin. Mungkin salah satunya adalah Google Meet gitu ya. Google Meet juga termasuk gitu ya, karena kita menggunakan aplikasi. Jadi ini mungkin adalah karakteristik ataupun tingkatan, yaitu di bagian cloud computing. Jadi kata Iwan Sofana di dalam bukunya, pengguna ya. Jadi saya kutip ya, ini saya kutip dari bukunya supaya nanti nggak saya ngasal-ngasal memberikan materi ini. Artinya kenapa saya kutip dari buku? Mungkin untuk Anda nanti supaya nanti belajar banyak membaca, dan nanti memang di tugas Anda untuk membuat kerja praktek Anda itu mengutip apakah dari artikel ilmiah, wadahnya dari jurnal gitu ya. Bisa Anda kutip, masukkan nanti di bab 2, di bab 3 Anda. Jadi misalnya seperti ini biasanya kan pengutipan namanya. Pengguna dapat menggunakan ya, pengguna dapat menggunakan ya kan, aplikasi. Nah, ini lihat ya definisinya, karena kan software aplikasi, namun tidak dapat membuat apa? Membuat aplikasi. Kemudian tidak dapat mengontrol sistem operasi, hardware dan network ya, dan network. Dia nggak bisa mengendalikan itu. Aplikasi ya, aplikasi dapat diakses via web browser atau web based interface. Pokoknya diakses dari interface web browser lah ya, apakah dari Google Chrome ya, atau misalnya Microsoft Edge, ataupun misalnya Mozilla. Jadi contohnya di sini dikatakannya lah, contoh mungkin salah satunya adalah Google apa ini? Google Doc ya. Google Doc dan Salesforce. Ini dia. Mungkin Google Doc, apakah ada ya Google Excel, ya pokoknya dokumen lah. Ini adalah salah satu yang kita gunakan misalnya kita membuat sebuah dokumen ya, katakanlah misalnya kita akses misalnya di sini yaitu google.com ya, google.com, kemudian kita masukkan sini Google Doc. Nah, ini kita klik nih. Jadi kita membuat dokumen di dalamnya. Seperti inilah mungkin maksudnya. Google Workspace ya. Jadi kita membuat sebuah dokumen di dalamnya ini, yaitu mulai uji gratis. Ini juga ada versi gratisnya ya. Ketika kita masuk seperti ini, lakukan lebih banyak dengan Google Workspace. Kalau Anda lihat nih ya, ada mail, ada gini, ada drive, ada ada Meet.
bermasuk tanpa penginstalan, fitur admin mudah digunakan. Uji coba selama 14 hari, tagihan bulan setelahnya. Nah, kalau kita lihat ya sangat bermanfaat gitu kan. Tetapi kita lihat di bawah ini adalah uji gratis, uji coba gratis selama 14 hari, tagihan bulan setelahnya. Artinya bisa kita lakukan ini. Jadi teman-teman semua bisa kita gunakan salah satu software as service ataupun layanan cloud ini. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan aplikasi gitu ya. Jadi ini termasuk daripada aplikasi yang biasa diakses dari web ya, web base. Artinya bisa kita menggunakan web based interface untuk antarmukanya, apakah menggunakan Microsoft Edge ya, atau misalnya menggunakan namanya Google Chrome atau menggunakan Mozilla. Jadi ini adalah salah satu kategori ataupun karakteristik di dalam cloud computing, yaitu software as a service ya, software as a service, di mana pengguna itu, di mana kita sebagai pengguna ya bisa kita memanfaatkannya untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan kita yang berhubungan dengan data. Jadi itu dia kalau kita lihat di situ. Nah, ada lagi yang namanya, kalau itu mungkin secara online gitu ya. Di offline ada nggak? Oh, pasti ada. Misalnya kalau kita offline, apakah ada website itu menyediakan sebuah aplikasi di dalamnya bisa kita manfaatkan? Ada. Salah satunya kemarin itu Nextcloud. Nextcloud itu bisa kita gunakan aplikasi, apakah kita mau chat atau video call ya, atau misalnya kita gunakan untuk sebagai sebagai membuat dokumen, itu pasti ada. Nah, itu deh ya. Oke. Jadi ada 3 kriteria ya. Yang pertama tadi ada namanya IaaS ya. Kemudian ada lagi namanya tadi FaaS ya. Kemudian ada namanya lagi yang terakhir adalah SaaS ya. Itu semua itu mempunyai model masing-masing gitu. Kalau dilihat itulah model ataupun karakteristiknya gitu ya di dalam cloud computing ini. Jadi teman-teman semua ya bisa membedakannya, saya ini lagi make mana, saya ini lagi konsumsi apa gitu ya. Biasanya yang kita konsumsi hari ini adalah yaitu SaaS ya, software as a service ya, yang kita gunakan ini software meat. Nah, inilah salah satu bagian daripada cloud computing.